penyanyinya kaya, performernya kaya, pencipta lagu nggak dapet Nggak dapet apa-apa. Nah, ini yang lagi diperjuangkan sama pencipta lagu, dan gue setuju. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu. Ku ingin miliki dirimu. Cie, cinta. Terima kasih. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai Sobat Mantap, apa kabar? Aduh, senang sekali ya masih bisa jumpa lagi di sini dengan saya Mas Rere Gak Kuku Au Au. Masih di podcast Fix Mantap, persembahan dari Media Tata Logam. Dan hari ini membawa saya untuk bernostalgia. Zaman saya masih suka main kesana kemari. Itu ada satu lagu yang menjadi favorit saya sampai sekarang. Sampai sekarang tuh kalau saya driving, itu pasti ada lagu itu. Lagunya yang gini. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu. Asik. Siapakah dia? Ini dia. Hai, saya Reza The Groove. Apa? Gak kuku. Au. Gak cocok ya. Kamu terlalu kaku hidupnya. Luas dong kayak aku. Harus luas kayak aku. Gak kuku au gitu. Gak bisa ya. Oke, apa kabar Reza? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Senang loh hari ini kamu bisa hadir di sini. Thank you. Sama-sama. Ya. Sempat agak lama menunggu tapi akhirnya bisa hadir di sini. Nggak apa-apa ya. Terima kasih loh. Kamu baik sekali. Kita ngobrol-ngobrol. Siap. Pengen tahu. Aku tuh suka banget sama musik kamu. Ya. Tahun berapa itu awal-awal itu keluar? Album pertama itu tahun 99. Enggak, sebelumnya ada kan? Enggak, 99. Tapi 99. bandnya sendiri 97. Oh gitu. Kalau Jadi yang maksudnya- yang lagu itu yang tadi aku nyanyiin tahu. 99. Oh, itu 99. Album ya? pertama 99. Oh, itu 99. Proses recordingnya 98. Oh, Ya, gitu. 98 akhir itu. Oh, rilisnya di 99. Awalnya gimana kamu untuk proses tiba-tiba bergabung di sana dan bermusik di situ? Di The Groove. Kamu sebelumnya sudah bermusik sebelumnya Oh. di luar The Groove? Di luar The Groove sebetulnya udah, gue tuh dulu bukan gue, jadi semua teman-teman di The Groove itu kan dulu basicnya adalah band reguler cafe. Oh gitu. Semuanya ya. Di Jakarta atau di Bandung? Bandung, Jakarta. Oh, di Bandung Jakarta. Enggak semuanya sih, ada dua yang enggak. Tapi sebagian besar itu basicnya band reguler cafe lah. Kalau gue pribadi, termasuk ada beberapa teman memang sebetulnya udah cukup lama di reguler cafe. Agak sedikit kelamaan lah. Jadi dari mulai lulus SMA, dari SMA aja gue udah mulai reguler. Nyanyi di kafe-kafe. Meskipun Oke. secara kuantiti nggak banyak ya kalau kelas 2 SMA. Kemudian setelah sekian lama manggung kafe reguler, pada saat bikin The Groove itu karena pada saat itu di tahun 90-an itu trennya itu adalah top 40, Oke. kalau enggak rock. All around rock gitu. Lah. Pilihannya itu Iya. antara dua itulah gitu kalau di kafe pada saat itu ya. Nah, gue itu sama Di industri musik juga kan waktu itu Iya, rock iya. lagi juga ya, dominan 90-an kan? itu kan dominannya pop sama rock. Rock ya. Nah, di kafe itu kan trennya pada saat itu. Jadi pada saat bikin The Groove, kebetulan karena kita, termasuk gue itu udah kelamaan di kafe sebetulnya. Aduh, bikin apa lagi ya? Kayak gue tuh dulu kan bikin band sama band ini, bikin band rock, bikin sama band ini, bikin band funk, Oh gitu. band top 40, band apa segala macam udah dicoba gitu. Sampai akhirnya bikin sesuatu yang beda itu karena udah bosen. Jadi pengen apa ya yang belum ada gitu. Jadi akhirnya bikin The Groove itu karena kita mencari yang belum ada pada saat itu. Jadi alirannya apa itu The Groove? Orang-orang sih bilangnya acid jazz. Apa itu acid Jadi jazz? sebetulnya acid jazz itu bukan genre, bukan aliran, asal mulanya. Oke. Jadi acid jazz itu kan asal mulanya dari UK, Inggris kan. Oke. Jadi yang dibilang acid jazz itu tuh
sebetulnya adalah nama sebuah label di UK. Hmm. Jadi di UK itu di Inggris dulu tahun 90-an itu ada label namanya Acid Jazz, labelnya itu label kecil sebetulnya. Oke. Tapi produk-produk yang dikeluarkan musiknya sama tipikalnya. Jadi musiknya sama itu jadi kayak yang di genre acid jazz itu yang apa? Ada unsur jazznya, ada unsur popnya, ada unsur funknya. Jadi sebetulnya itu ada ramuan dari beberapa genre lah. Oh. Cuman karena labelnya yang mengeluarkan pada saat itu musik-musik yang seperti itu adalah Acid label jazz. acid jazz, orang awam dan mungkin media bilangnya oh itu aliran acid jazz. Oh, I see. Awalnya itu dari nama label sebetulnya. Oh. Jadilah jadi genre ya, disalah kaprahin sama oh ini unsurnya genrenya acid jazz. dia nih. Acid Karena jazz nih. mengingatkan kalau oh musik ini berarti dia punya nih gitu kali ya. Enggak, jadi musik kayak gini disebutnya acid jazz. Oh, oke. Tapi asal mulanya dari Asal nama mulanya label. dari sana. Nama label karena musik-musik yang dikeluarkan seperti itu semua. Jenisnya ya, jenis Akhirnya musiknya. ketemu kamu dengan jenis musik itu. Nah itu juga sebetulnya itu pada saat itu kan nggak sengaja sebetulnya. Oh. The Groove itu dulu kan asal mulanya cikal bakalnya ya. Mm-mm. Jadi sebelum sama The Groove itu gue gabung sama salah satu band regular cafe Mm-mm. di Bandung namanya Odyssey. Mm. Di situ ada Rika Ruslan juga ada, Mm-mm. Yuke Dewa. Mm-mm. Jadi gue bikin sama Yuke sama Rika band itulah Odyssey. Itu sebetulnya tidak pure acid jazz, cuman mulai ada unsur-unsur acid jazz lah diselip-selipin. Jadi pada saat itu pada saat The Groove kan itu udah pure acid jazz di cafe ya. Mm-mm. Tapi di The Groove itu kebetulan karena dulu tuh di band sebelumnya sebelum sama The Groove itu dulu pemain keyboard kita namanya Dian, pemain keyboard orang Bandung. Dia orang berada lah, orang kaya. Pada tahun 90-an kalau anak band tuh rata-rata nggak punya alat. Pemain gitar nggak punya gitar. Nggak punya gitar. Pemain bass nggak punya bass. Oh. Tahun sekian itu rata-rata gitu. Kalau mau manggung tuh pinjem gitarnya Pinjem siapa, teman. pinjem Oh. keyboardnya. Pemain keyboard aja modal pedal sama disket. Gitu ya? Dulu karena pada saat itu kan alat musik tuh mewah. Oke. Jadi kalau lu nggak orang kaya, kalau Nggak bisa sekarang kan beli. Sekarang semua, gampang aja semua ya. pemain gitar Bisa. punyanya aja sampai 5 6 gitu kan pemain gitar. Kalau zaman dulu kan termasuk barang mewah. Jadi istilahnya pemain band itu rata-rata kerel lah. Jadi pemain drum cuma modal stick gitu. Jadi buat beli alat musik itu susah. Termasuk buat beli kaset. Oke. Kaset itu barang mahal. Gue Mahal aja ya. dulu nyolong-nyolong, bukan nyolongin, pinjam punya om gitu karena beli sendiri nggak mampu kan. Lumayan mahal waktu itu ya. Iya. 1.500 Untuk kan. ukuran kan kita dibayar sama band dibayar Kafe kafe kan juga nggak besar. kecil kan. Belum kostum, belum apa. Nah, jadi pada saat itu kebetulan pemain keyboard kita itu anak orang berada lah. Dia sering keluar negeri, liburan sama keluarganya ke luar negeri. Dari luar negeri dia bawa sekian banyak kaset. Bawa 10 kaset, kasetnya banyak lah. Kebetulan musik yang dia bawa dari luar itu, yang dia beli di luar itu acid jazz itu. Oh. Jadi dia tuh datang, gue beli ini nih, keren nih. Ini beli di Indonesia belum ada pada saat itu. I see. Ini nih keren nih, bawain. Yuk bikin yuk band kayak gini gitu awalnya. Awalnya seperti itu. Jadi dia yang mendistribusi materi lah. Materi musik yang di luar lagi naik daun, Lagi di Indonesia banyak belum. digemari. Karena di toko kaset juga masih sangat Kan jarang. emang kalau tren di sana itu bisa 2 tahun ke depan lebih baru maju ke sini. kan, lebih maju kan. Jadi dia Iya. tuh bawa dari luar negeri gitu, karena dia orang punya kan, sering ke luar negeri. Berlanjut ke The Groove, tradisi itu tuh berlanjut. Jadi maksudnya yang mendistribusi materi-materi dari luar itu berlanjut. Waktu sama The Groove, kita disupport sama Nace, penyiar radio Jakarta, Nace, anaknya Subranto Laras. Oh, I see. Jadi dia penyiar radio cukup punya nama lah. Dia kan sering keluar negeri juga kan. Dan dia orang punya kan, keluar negeri gampang ya, datang bawa kaset. Gue beliin ini nih, gue bawa ini nih. Jadi materi kita tuh disupport sama mereka itu. Orang lain belum ada yang tahu di Indonesia. Jarang Baru ada yang tahu. kalian. Iya, jadi pada saat kita bikin band yang pure acid jazz, penonton tuh ini musik apa nih? Ini musik apa nih? Karena kan di radio aja belum gitu. Iya. Jadi kalian mainkan di kafe, orang Di masih kafe, orang bingung nggak- gitu ya? Iya, tapi bikin penasaran. Oh. Karena mungkin pada saat itu orang boring kali ya.
Kok rock bosen. melulu, pop melulu gitu. Datang top 40 dengan formasi 4 penyanyi, Yes. cowok cewek yang ya standar lah. Hmm. Semua rata-rata di kafe itu kan tipikalnya sama. Hmm. Datang sesuatu yang baru itu menarik audiens. Kalau sekarang followers kali ya. Oh iya benar. Jadi tiap kali kita manggung awalnya dari 1 meja, 2 meja sampai tiap kali manggung kita full tuh. Full terus. Sampai orang yang dari luar nggak bisa masuk sampai wah full pack lah gitu. Oh gitu. Itu Iya. di Jakarta ya? Ya udah di Jakarta. Oh udah di Jakarta ya. Di Taman Ria Senayan, Yo Cafe. Itu butuh waktu berapa lama untuk mempopulerkan musik kamu itu? Sementara itu kan kalau benar-benar baru The Groove kan? itu kan 97, mungkin 2 tahun ya. 2 tahunan ya. 2 Kamu tahun. sudah bisa meraih Pasar. penggemar banyak ya di situ. Iya, Oh. karena dulu itu kita dilirik label juga gara-gara sukses di kafe. Awal asal mulanya. Jadi pada saat itu kan kita kalau manggung itu di kafe tuh full. Jadi penonton penuh, di luar nggak bisa masuk ratusan orang gitu ya. Sampai berdesakan. Nah, itu yang menarik label datang. Jadi label pada datang nonton. Ini siapa ini Ini gitu ya? siapa? Jadi itu menarik keingintahuan. Kok ada band bawain musik kayak gini gitu. Oh, I Jadi see. mungkin kalau zaman sekarang kan followersnya berapa nih? Kalau dulu kan belum zaman sosmed ya. Dulu penontonnya berapa Penontonnya banyak? berapa? Ternyata banyak penggemarnya nih gitu. Jadi asal dari situ akhirnya kamu masuk ke rekaman. rekaman itu gara-gara kita sebetulnya kontribusi dari Mas Yofi Widianto. Kalau The Groove sama Kahitna itu kan kayak adik kakak tuh. Oh gitu. Kedekatannya. Kedekatannya ya. Jadi kan kayak Deta kan dia sepupunya Mas Yofi. Deta pemain drum The Groove. Gitarisnya Kahitna, Andri itu adik kandungnya Ari. Oh, Terus kita kan satu komunitas. Jadi deket banget lah. dekat banget. Kayak adik kakak lah kalau sama Kahitna itu. Nah karena kita kenal deket sama teman-teman Kahitna, Yofi kan sama kita jadi deket ya. Deket. Dulu kita sering numpang di base campnya Kahitna kalau ke Jakarta sebelum punya base camp sendiri tuh. Oke. Nginep di situ rame-rame numpang gitu. Nah dulu itu Mas Yofi tuh yang membuka jalur istilahnya. Di yang itu, yang apa? Yang pertama kali Pertama itu kali yang rekaman. kompilasi itu. Bukan, langsung album. Oh, langsung album. Langsung album. Bukannya ada albumnya Yofi itu yang satu ada lagu kamu, itu lagunya The Groove. Yang Enggak, itu di album. Oh, itu album. Itu di ya? album. Oh, langsung Jadi, album. Ya? Langsung album. Oh, Masuknya oke. di album bukan di kompilasi. Oh, gitu. Jadi asal mulanya itu gara-gara sama juga kasusnya. Jadi Sony Music pada saat itu, jadi Sony Music itu memang pengen ngeluarin sesuatu yang baru juga. Karena kan trennya sama di industri musik juga pop rock. Ini yang unsur jazznya mana nih gitu. Pak Ian pada saat itu, karena menurut Pak Ian ini yang ada unsur jazz juga bisa dijual. Kalau yang ada unsur jazz kan meledaknya di tahun 80-an tuh. Modulus, Karimata. Nah, 90-an kan kosong. Pak Ian itu pengen ngeluarin lagi yang tren kayak gitu. Dia nanya ke Mas Yofi, "Yof, cariin dong band atau apa yang ada unsur-unsur jazznya." Mas Yofi menyarankan kita, "Oh ada nih, adik-adik gue. Dia malah lagi manggung kafe di Jakarta, dia selalu penuh gitu, apa bro, ya promosi lah." Pak Ian datang nonton, wah ternyata banyak penggemarnya banyak ya. Udah langsung kontrak. Langsung boom waktu itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah langsung boom ya. Nah, kamu bilang kamu bermusik dari SMA. Emang kamu dari keluarga musisi? Sebetulnya enggak sih. Jadi kalau dibilang keluarga musisi enggak. Cuman kalau dibilang peminat mungkin iya. Tapi peminatnya beda jalur gitu. Kayak ibu itu mama, dia bekas penari tradisi. Oh, I see. Tari Sunda, tari merak, tari Jaipong. apa. Jaipong enggak. Oh, enggak. Tari klasik lah. Klasik Sunda. Jadi waktu mudanya itu dia nari gitu, kayak papa dia tuh penggemar musik degung, kecapi suling, Sunda tradisi ya. Tapi bukan musik modern. Mungkin seninya dari situ kan. Yang mempengaruhi kamu siapa? Kok kamu tiba-tiba bermusik gitu? Karena lingkungan mungkin ya. Lingkungan kamu ya, teman-teman kamu ngajakin. Ya awalnya kan kalau zaman SMP, SMA itu kan misalkan nongkrong nginep di rumah teman gitu kan. Biasanya pada saling, ini ada lagu enak nih di radio. Waktu itu kan lagi trennya radio kan. Iya, radio. Request gitu ya, lagu apa. Mungkin pada saat itu teman-teman yang ngasih influence lah. Ini ada lagu enak, lama-lama jadi suka aja. Itu formasi The Groove pertama itu siapa aja? The Groove pertama itu asal mulanya adalah Yuke Dewa, kemudian saya, Rika Ruslan,
Deta yang main drum. Kemudian yang terakhir masuklah Ali, Tanto, Ari. Rejos. Kenapa pilih nama The Groove? Nggak tahu ya. Karena Ide siapa itu? Reja sebetulnya yang menemukan kata nama band The Groove itu Reja sebetulnya, pemain perkusi. Filosofinya apa? Karena The Groove musik acid jazz itu kan banyak groove-nya ya. Nge-groove gitu. Kalau anak band itu kalau kita lagi latihan lagi apa tuh bahasanya tuh yang nge-groove dong, yang groove. Kayak kurang nge-groove nih. Gitu. Akhirnya dipilih simpelnya ya The Groove. The Groove itu apa ya? Mungkin harus ada soul-nya, jiwanya mungkin. Nah, The Groove sendiri berarti terinspirasi atau yang menginfluen musiknya adalah kelompok dari luar itu, acid jazz itu ya? Nah, enggak. Enggak. Jadi sebetulnya kan kita memang pada saat di cafe kan kita bawain pure acid jazz, cover ya. Jadi lagu-lagu covernya acid jazz. Tapi pada saat bikin lagu sendiri kita itu enggak ngelihat ke situ. Oh gitu. Tapi kan materinya Indonesia, Melayu kan. Jadi Rika bawa lagu, gue bawa lagu, notasinya Melayu, liriknya Melayu. Cuman kebetulan karena teman-teman itu kan basicnya beda-beda tuh. Kayak Ari pemain gitar dia basicnya rock. Yuke basicnya funk, soul. Deta basicnya Latin. Ali basicnya jazz. Tanto basicnya pop. Gue basicnya soul. Soul tuh maksudnya yang kita suka gitu ya. Iya. Nah dari ramuan masing-masing itu jadinya seperti itu. Oh, jadinya musik The Groove yang sekarang itu. Jadi dari perbedaan itulah yang dulu kan karena kita bukan berdebat ya, sempat berdiskusi ya. Jadi kita mau bikin apa ya? Masa Jamiroquai gitu kan? Waktu itu kan kita sering bawain Jamiroquai kan, dia kan ada ngejazz-ngejazznya juga kan? Ntar Jamiroquai banget gitu. Akhirnya kita bersepakat, ya udah bikin aja. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing aja. Jadi misalkan gue bawa lagu kasihin ke band, Rika bawa lagu kasihin di band, udah diisi aja. Oh gitu. Ya udah lu mau mainnya gimana terserah lu. Jadi diramu masing-masing ya, diramu rame-rame ya. Jadinya seperti itu. I see. Ya lu basicnya kan Latin, Brazilian apa ya, lu enaknya diapain ya udah lu isi akhirnya jadi gitu. Jadi secara otomatis ya. Sebetulnya jadi seperti itu gitu ya, dari ramuan teman-teman Memang itu. ada beberapa lagu yang terinspirasi dari lagu apa, tapi sisanya sih kita benar-benar lepas aja karena dulu sempat ada diskusi panjang yang kita bingung. Ini mau bikin apa nih? Akhirnya ya udah lepas aja, lu isi gitar ya sesuai dengan kesukaan masing-masing. Oke. Nah, di industri musik terutama di Indonesia nih, terkadang ada tantangan soal ekspektasi musik. Ya. Ekspektasi pasar versus idealisme seorang musisi. Ya. Nah, bagaimana tuh cara kamu menyiasati itu? Kan kadang suka berbenturan tuh. Iya kan? Ya, antara ekspektasi sama idealis. Gimana tuh? Gue sebelum sama The Groove kan gue sempat bikin demo sama beberapa band berbeda. Oh pernah ya? Sebelum sama The Groove pernah? Pernah. Oh beberapa band, apa aja itu? Ada 3-4 band mungkin ya. Oh oke. Ada apa ya namanya tuh lupa. JRIB ada. Sempat dengan orang yang berbeda ya. Oh dengan orang yang berbeda. Okay. Cuman sempat bikin demo, masukin ke label, gagal. Dan menurut gue itu adalah project idealis semua. Setelah gue pikirkan sekarang ya, tapi pada saat itu kan nggak kepikiran. Jadi setelah sama The Groove justru gue malah baru ngerti industri itu apa sih. Karena kan waktu itu kita ada mentor kan. Mas Yofi jadi produser, Mas Dodi basis Kahitna ikut memproduseri Jadi kita sering dapat masukan dari senior lah. Jadi mereka yang nge-mentorin, ngasih tahu di industri itu gini. Jadi mungkin gue melihatnya yang membedakan itu adalah ya kita harus bikin musik yang simpel sih ya. Yang mudah dicerna. Iya, karena pendengar kita orang awam. Karena dulu gue bikin lagu susah, bikin aransemen musik susah sama teman-teman gitu. Termasuk sama Yuke juga dulu kan satu band yang sama tuh sama Yuke. Bikin demo juga. Bikin lagu yang menurut kita keren, menurut orang lain belum tentu. Padahal menurut sesama musisi mungkin bilang, oh ini keren banget. Sesama musisi ya. Tapi kalau menurut orang awam, karena kan levelnya beda. Ya kan? Akhirnya jadi kayak kalau musik industri itu adalah menurut gue
Ya kita harus bikin lagu yang enak udah Yang aja. enak didengar untuk Didengar. awam Untuk ya. awam. Kalau udah level lu mah udah beda deh kelasnya Ya, deh gitu kalau ya. misalkan kita mau bikin musik buat festival itu lain soal gitu kan, itu beda kasus. Tapi kalau buat musik industri ya kita harus menempatkan telinga kita sama kayak pendengar ya. Dan gitu. hampir 99% pendengar kan memang bukan orang musik. Orang yang ahli musik gitu. Bukan Jadi orang yang musik. penting enak didengar. Enak didengar, lagunya Ya. enak gitu. Makanya kalau di The Groove itu biasanya kita ngakalinnya adalah biar idealismenya tetap ada, kita ngakalinnya di aransemen. Jadi lirik dan melodi semudah mungkin, sesimpel mungkin dan seenak mungkin lah. Semelodius mungkin gitu ya. Seasik mungkin buat pendengar gitu melodius ya. dan simpel gitu ya, tidak meliuk-liuk. Pokoknya melodi dan lirik itu sesimpel mungkin. Kalau chord, Nah itu deh ya. makanya banyak teman-teman band, termasuk band zaman sekarang loh, Oke. sampai sekarang, mereka itu komennya sama. Oh gitu? Itu aransemen The Groove susah banget Oh kata. gitu ya? Menurut anak-anak band, itu chordnya apa sih? Oh gitu ya? Jadi menurut mereka aransemen musik The Groove adalah termasuk sulit. Tapi karena kita tidak menonjolkan musiknya di depan, yang kita tonjolkan tetap adalah Kenyamanannya. melodi dan Melodi, lirik. Jadi aransemen itu hanya sekedar kulit ya. tetap aja orang bisa menikmati dengan Menikmati. baik. Tapi gitu kalau ya. misalkan kita ngegali lebih dalam, itu nggak gampang. Rata-rata yang cover di YouTube dan apa juga susah ya? mereka nggak bisa sama. Nggak bisa sama ya? Chordnya Oh, beda, gitu. itu chordnya kok gitu. Oh, Harusnya ada gitu. diminisnya, mereka nggak ke situ. Mereka cuman harmoni doang. Oh, I Jadi see. do mi sol gitu ya, Hmm. paling ada 7-nya. Sementara harusnya ada 6 9, ada apa. Jadi kita yang pakai ionian, apalah chord-chord yang susah kita masukin gitu. Jadi setelah itu kamu memutuskan untuk bergabung di The Groove sampai sekarang. Dari sebelumnya memang udah Oh, udah di bareng-bareng. sana ya, bareng-bareng ya. Jadi dari setelah, awal. Oh, dari awal. Jadi setelah kamu ngeband sana sini akhirnya bergabung dengan The Groove itu band terakhir yang sampai sekarang kamu jalani ya. Kamu nyaman sekali di sana ya. Sebetulnya ya nyaman pastinya iya ya. Soalnya kan lama bareng-bareng ya. Lama bersama-sama. Tapi Berapa lama sih? The Groove sekarang itu umur ke 27. Mau 27 ya? Iya 27. Hampir 27 tahun Kan bersama-sama. berdirinya 97 ya. 97. Berarti- Sempat vakum ya? Vakum 3 tahun. Itu kenapa vakum? Dulu itu vakum sebetulnya awalnya itu kan gara-garanya Kan laku nih. Albumnya juga Iya, laku. iya, iya. Manggungnya juga banyak. awalnya itu gara-gara pada saat itu tuh kita apa istilahnya? Naik secara Cepat? masing-masing, Maksudnya? Naik secara secara personal. Maksudnya? Jadi gini, dulu tuh kan kalau tidak salah ya, kalau Mm-mm. tidak salah, Rika sempat nggak ada juga kan. Nah, Rika nggak ada, jadi sisanya yang laki-laki. Tapi kita sempat bikin album dulu tuh The Best sama featuring Cindy Bernadette. oh oke. Oh pernah ya? Pernah ada album The Best tuh, waktu Rika sempat tidak bareng tuh. Jadi kita abis itu, Kenapa itu? Kok nggak bareng? ya itu kisah lama lah. Boleh cerita sedikit kenapa? Kan kalian bareng-bareng sama-sama. Ya karena ada ketidaksepamahaman. Kan sukses gitu. Ya, Kok tiba-tiba Kalau kata saya memang dalam setiap pekerjaan itu pasti ada sesuatu yang ini ya. Jadi ada tidak hanya dalam band doang, misalkan di kantor, di rumah tangga, kita kan ada satu masa yang memang terjadi perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, otomatis kita harus memilih, itu aja sih sebetulnya. Tapi pada akhirnya kan kita sempat bareng-bareng lagi, jadi itu sih nggak masalah kan. Karena kan kalau jadi gara-gara kalian berpisah jadi vakum. Enggak, itu sempat proses dulu tuh. Proses. Agak sedikit lumayan lama kita sempat jalan. Sempat jalan dengan vokalis yang berbeda gitu ya, featuring. Kemudian Pengaruh nggak? Enggak sih. Nggak ngaruh ya? Tetap jalan. Jalan aja sih Oke. kalau jalan. Nah, tapi pada saat itu kan gue main film, Oh sempat main film. siaran radio, sinetron. Jadi Kamu waktu itu populer lah ya di mana-mana ya. tawaran berdatangan. Oke. Ari Firman ngiringin Agnes, mau jadi bandnya Agnes, Tanto jadi arranger, komposer, Yuko semua. Oh sibuk masing-masing. Ya. Jadi terbengkelai. Sebetulnya pada saat itu awalnya ini, jadi biasanya kan kalau ada tanggal sekian bisa nggak?
biasanya kalau satu nggak bisa ya udahlah jalan aja deh, cari penggantinya satu orang siapa itu, misalkan gitar nggak bisa. Nah waktu itu tanggal sian bisa nggak? Ini nggak bisa. Gue nggak bisa sibuk. Lama-lama 4, 5 udah nggak jalan itu. Akhirnya jobnya nggak diambil. Oh, I see. Lama-lama kan Ali juga, gue pengen lagi seneng-seneng jazz-jazzan katanya. Oke. Kemudian dia mau sekolah juga kan, sekolah musik kan, mau serius sekolah. Dan itu tuh mulai istilahnya ya Terhenti. udahlah vakum aja deh gitu. Karena 3 kan, tahun. iya. Nggak sayang tuh. Ya kalau pada saat itu kita mungkin juga Karena lagi, masing-masing sibuk sih ya. iya, dan lagi bosen juga mungkin ya. Lagi bosen. Tapi Karena kan, kan dulu zamannya tur panjang. nah, Tur panjang keluar kota. Dulu belum zaman pesawat. Jadi kalau tur panjang tuh kita pakai bis. naik bus ya, keliling kota gitu ya. Iya, sampai berapa lama gitu. Oh, itu yang bikin capek dan Yang bosan ada kali tempat ya. tidurnya tuh. Iya. Jadi sepanjang jalan tuh main PS, itu zaman ntar dulu pindah PS ya. kota, PS1, Iya. pindah kota, Oh, pindah gitu. kota. Jadi capek gitu ya. Capek ya. Tapi itu kenangan yang menyenangkan juga ya. Menyenangkan dan sangat capek. Nah, saya Dan tuh itu pernah. kan bikin mungkin ada kebosenan kali ya. Mm-mm. Karena kan tiap manggung lagunya sama. Itu baru album kedua kedua ya, lupa. Akhirnya kamu Album 3, 4 kan. Dan akhirnya kamu juga jalan sendiri. Kamu solo karir. Enggak. Oh, enggak. Gue Cuman malah main film dulu, aja. Malah di siaran radio. Oh, siaran radio. Lebih banyak ke siaran radio. Siaran radio 3 tahun. Di Jakarta. Jakarta. Itu radio apa waktu itu? Prambors. Oh, Prambors ya. Oh, sempat 3 tahun. 3 tahun. Nah, setelah itu terus comeback. Comeback-nya juga nggak sengaja sih. Tahun berapa itu? Gue kalau tahun suka lupa gue. Lupa ya. Aku masih inget tuh waktu itu malam tahun baru aku dapat job gitu di hotel di kawasan Bundaran HI gitu. Dulu namanya Niko. Ya, itu 2008 kalau nggak salah. Itu awal-awal kalian kan? Waktu itu kemarin juga saya ngobrol sama 2008. 2008 atau 2009 gitu kalau nggak salah. Ya, itu awal-awal kamu. Nah, setelah kalian kembali kan jadi banyak nih. Saya lihat. Iya kan? Apanya nih? Setelah kalian berkumpul kembali jadi banyak. Iya, iya kan? tawarannya maksudnya. Jadi jobnya maksudnya. Iya. Itu sejak manajer baru itu. Ya, jadi asalnya tuh gini. Dulu tuh kan kita udah vakum. Jadi masing-masing udah sibuk sendiri lah. Oke. Semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ya udah bandnya vakum aja. Emang awalnya juga kita ya udahlah vakum aja lah gitu. Karena semua nggak bisa itu ya sibuk. Awalnya itu gara-gara salah satu festival di Jakarta, Java Jazz. Kan Java Jazz kan festival besar ya. Dia itu bikin panggung. Nah, panggungnya itu mengkhususkan mengumpulkan artis-artis yang udah nggak ada. Entah band yang udah bubar, entah band yang lagi vakum, itu tuh diundang tuh ke situ. Ini ada stage khusus nih, stage gede, stage besar, stage sini. The Groove salah satunya yang ditawarin dari Karena udah beberapa. vakum lama. Ya. Sementara pernah hits ya. Iya, karena dulu kan kita booming, kemudian Java Jazz ada konsep satu stage yang mereka bikin konsepnya seperti itu. Kemudian salah satunya The Groove disuruh main. Kebetulan semua pada bisa. Jadi kan dihubungi satu-satu nih. Rejos pada saat itu yang pemerakarsanya lah. The Groove nih ditawarin nih. Bisa nggak main tanggal sekian? Bisa. Ayo. Sekalian reuni ya. Ya sekalian reuni, ayolah bisa. Kebetulan semuanya pada bisa. Ya udahlah manggung. Pada saat manggung, dibilangnya itu sukses besar. Kata. Oh gitu, panitia bilang sukses besar. Iya, penontonnya juga penuh. Banyak. Mungkin karena kangen kan. Rindu, karena kan udah lama. Sebelumnya kan vakum kan. 3 tahun ya. Iya, 3 atau 4 itu lupa. Pokoknya sampai full kan si penonton tuh bener-bener penuh dan rame lah gitu, heboh lah gitu. Dan dianggapnya sukses. Sampai yang artis-artis juga penonton paling depan. Oh gitu. Iya, Tompi sampai ke backstage semua pada nangis. Jangan bubar lagi. Kangen Tompi, ya. Andin, siapa itu kan pada artis-artis Pada ikut nonton ya, karena kan kangen. teman-teman semuanya juga kan. Iya. Akhirnya dari situ setelah Java Jazz itu ternyata banyak tawaran berdatangan. Karena disangkanya kita ada lagi. Padahal sebetulnya kan itu satu event doang. Reuni doang. Iya, tiba-tiba setelah event Java Jazz itu ternyata jobnya tuh kencang. Ada tawaran lagi. Nah iya, makanya kok. Nah, kebetulan teman-teman tuh bisa. Ya iyalah, Mungkin secara lagi kerjaan banyak ya. Mungkin kan lagi
secara karir mungkin lagi pada tiarap juga masing-masing mungkin ya. Kebetulan lagi pada bisa, ya udah akhirnya jadi jalan. Sampai sekarang. Awalnya masih pakai embel-embel reunion. Oh gitu. The Jadi Groove kalau Reunion. manggung tuh The Groove Reunion Oh gitu. gitu. Lama-lama karena kebanyakan job, anak-anak juga mikir dong, masa kita reuni terus ya? Udah reuninya di take out deh. Oh gitu. Jadi Jadinya sebetulnya itu kita tidak bikin declare The Groove ada lagi, kita nggak bikin declare apa ya, emang itu mah otomatis berjalan aja. sempat produksi album lagi nggak Sempat. sejak comeback? Sempat ya? Oh Single religi, album juga sempat. oh gitu. Diterima dengan baik oleh masyarakat seperti Kalau album-album lainnya? kalau sama fans pastinya fans Pasti The Groove ya. ya, itu diterima baik. Tapi Oke. kan The Groove itu sebetulnya yang dibilang booming itu album 1-2. 1-2 ya. Yang dibilang laku ya. Tapi kalau kesininya itu kita ya kalau sama fans pasti pada tahu. Nah, waktu awal The Groove memperkenalkan jenis musik yang kalian punya, itu kendalanya apa? Kendalanya mengenalkan musik itu. Itu Dan itu butuh proses ya. butuh proses berapa Betul. lama kalian sampai Wah, lupa bisa gue. diterima itu? Lupa gue. Kalau dihitung dari band sebelumnya yang cikal bakalnya The Groove, itu kan yang kita mulai mengenalkan musik seperti itu. Sampai kemudian The Groove juga awalnya yang kita manggung, yang nonton satu meja. Satu meja juga temen semua. Oh gitu. gitu ya. Awalnya tetap seperti itu ya. Awalnya ya gitu, kosong, sampai masih dikasih kesempatan sama kafenya, minggu kedua Baik ya. masih kosong gitu ya. Tapi ada perubahan tuh. Nambah jadi 2 meja. Ntar mungkin kalau dulu kan zamannya dari mulut ke mulut kan. Tapi kan sebetulnya dari mulut ke mulut juga termasuk cepat ya. Oh iya, itu paling cepat malah. Nah, bisa dibilang mungkin viral. Viral Sekarang tuh- viral Iya, istilahnya. viral. Pada saat itu mungkin karena dari si A ke si B ngomong, ada band keren. Minggu depannya tuh udah nambah tuh. Oh gitu. Mungkin itu kan teman-teman mereka sendiri kan. Jadi istilahnya mungkin mereka saling bercerita. Kemarin gue nonton The Groove mungkin ya. Nah, jadi selalu ada progres yang bikin kita selalu bertahan. Bro. Nah, sejak kalian comeback nih, pasti fans lama kamu akan menikmati sekali. Nah, bagaimana dengan fans-fans baru? Ada berdatangan juga? Yang sekarang. Yang setelah comeback? Oh iya. Banyak ya? Nambah Iya. terus. Selalu nambah. Selalu nambah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Oh, sampai Malah sekarang. gue udah beberapa tahun belakangan ini kan gue suka tersenyum simpul. Kenapa? Jadi maksudnya gini, gue manggung gitu ya. Manggung, tiba-tiba ada cewek, menurut gue itu udah dewasa. Oke. Ya maksudnya cewek ya kuliahan lah ya. Oke. Kuliahan tinggi gitu, cantik, seksi gitu. Nyamperin, Om. Iya, ngomongnya Om, dapat salam. Hah? Dari siapa? Kalau gue kan menganggapnya dia orang dewasa. Iya, kan, benar. gitu. Cantik gitu. Dapat salam dari siapa? Dari mama aku. Kirain gue kenal. Kan. Oke. Oh iya, mama kamu siapa? Jadi mama aku tuh dulu Om, itu yang suka nonton Om waktu Om masih belum menikah maksudnya. Jadi nyokapnya belum menikah udah jadi fans The Groove, suka nonton. Sampai ngefans. Sampai anaknya. Anaknya juga suka sama musik Iya. kamu, luar biasa. Dan sekarang juga kalau misalkan apalagi kalau manggung di mall tuh, anak kecil tuh pada apal. Oh gitu? Pada apal. Pada apal ya? Lagu apa yang Cuman paling bedanya dihafal? gini, gue ada kasus gini nih. Kemarin mungkin setahun yang lalu lah. Kita kan di pensi masih manggung. Masih tapi ya sampai jarang. sekarang ya? Tapi jarang. Oke. Tapi kemarin kita di PL manggung. Malik biasanya kan yang Kalau sekarang? Malik masih kenceng Iya, lah. masih Tapi ya. kalau The Groove itu ada 1-2 lah. Oke. Terus kita sempat main di Pondok Cabe Oke. SMP. Kemudian Pondok Cabe kali ya. Panitianya kan bocil-bocil ya. Kelas 2 SMP Iya. mungkin ya, kelas 3 SMP. Kan kalau masuk ke area pertunjukan kan harus pakai ID. Gue tuh suka males pakai ID. Kenapa? Dari dulu, karena Oh, dulu oke. kan modal muka kan. Oh oke. Kak Reza silahkan mukanya dikenal gitu. Kalau sekarang kan beda dong. Beda ya. Panitianya bocil. Jadi pas gue tuh udah telat datang, pas nyampe dijaga tuh, Om nggak boleh masuk, gue mau nyanyi, nggak boleh Om, harus pakai ID. Gue penyanyi The Groove loh. Oh oke. Gue udah telat itu udah dipanggil gitu. Sampai nggak boleh, tetap nggak boleh masuk. Gue telepon road manager, datang road manager, akhirnya bisa masuk karena dikasih ID kan.
masuk terus manggung lah, singkat cerita manggung, penonton bocil-bocil kelas 1, 2, 3 SMP itu hampir semua lagu apa? Oh gitu. Apa? Masalahnya mereka nggak tahu muka. Nggak tahu orangnya. Nggak tahu muka. Oh, Jadi oke. mereka tahu lagu, mungkin dari nggak tahu. TikTok, dari Ah. postingan konten siapa, backsoundnya The Groove mungkin ya, atau dari Spotify. Tapi mukanya nggak apa. Kalau zaman dulu kan karena kita sering di program video klip zaman MTV kan, The Groove kan zaman MTV. Iya. Sering di TV Sering tuh TV. hampir tiap hari. Muka kita kan dikenalin. Iya. Kalau sekarang enggak. Dengerin musiknya doang. Lagunya dikenalin, Orangnya enggak. Makanya gue pas turun panggung, oh om yang nyanyi. Tahu lagu. Kasian. Lagunya tahu, orangnya enggak. Padahal di posternya pasti ada fotonya, cuman kecil-kecil mungkin kan. Kayak foto juga kan agak beda. I see. Jadi om yang nyanyi katanya. Nah, kalian bersama hampir kamu bilang udah 27 tahun, Iya, walaupun sempat vakum 3 tahun, kemudian 3-4 balik tahun lagi. ya, 3-4 tahun balik lagi. Nah, gue dengar sekarang kalian misah lagi. Ya kalau menurut gue itu suatu hal yang biasa ya. Dalam Kenapa sih? kehidupan ya, dalam kehidupan. ya. Kenapa? Kan kalian udah begitu lama. Ya karena kan memang jatuhnya ya seperti yang gue bilang tadi, kalau ya band juga sama kan. Band itu kan ngeband itu kan pekerjaan. Ya yang namanya pekerjaan, dalam suatu pekerjaan kan pasti ada ketidaksepahaman. Ada perbedaan pendapat, dan menurut saya itu lumrah gitu. Itu wajar. Itu wajar. Jadi ya udah, tapi kalau menurut gue kalau misalkan ada ketidakpahaman juga kan, misalkan kayak di kantor kita konflik dengan si A, si B, resign, pindah kantor, sukses di kantor berikutnya, ya itu wajar. Oh gitu. Nah, kalian nggak sayang gitu? Ya sayang, Oh. menyayangkan sih, tapi kan pada saat kita menemukan sesuatu yang tidak sepaham, ya kita nggak bisa memaksakan juga kan, daripada kita bertahan bareng tapi baraknya semakin menyala besar gitu ya. Gini, Mendingan kalian kan kita oke, lanjut. nyantai, apa istilahnya, jalan masing-masing, kita saling mendoakan lah, Gitu. mendoakan sukses gitu ya. Nanti juga mungkin ada suatu waktu kita ketemu lagi, siapa Ketemu yang tahu. lagi. Tapi gini, serumit apa sih masalahnya kok sampai akhirnya memutuskan jalan sendiri-sendiri? Padahal nih, orang juga taunya kalau kayak saya nih, saya Ya, salah ya. satu penikmat dari musik The Groove. Kalau denger lagunya The Groove, ya ini suaranya Rika sama suaranya Ya, Reza ya. ini match banget deh gitu, mm. nikmat banget gitu. Kalian nggak sayang? Ya kalau Kalian saya nggak- ya pastinya sayang Ya. lah. Kalian nggak pengen gitu, apa ya istilahnya, kalian ada konflik. Itu kan istilahnya apa ya, nggak mau cari solusi sampai Ya, sebetulnya kan kalau yang namanya cari solusi dalam setiap perbedaan pendapat, pasti kan semua juga mencari solusi terbaik. Misalkan kita ada dua, yang satu mencari solusi gimana, tapi kalau pada saatnya ini dicoba, itu dicoba, ini coba, ternyata nggak ketemu, ya nggak bisa dipaksain juga. Jadi kalian sudah mencoba segala hal sebetulnya ya? Sudah ya? Sudah mencoba. Tapi ini menyangkut dapur kalian loh. Ya emang kenapa? Kalau menyangkut dapur ya memang rezeki kan sudah diatur juga. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya ya udah, kalau udah no way out, Ya no jalan way out, ya masing-masing. jalan masing-masing. Kita kan nggak tahu di depan juga. Siapa tahu nanti akan- kita juga balik lagi. Kita kan nggak tahu. Kayak The Groove juga dulu kan sempat vakum. Rika sempat keluar, kan balik lagi juga Oh, balik juga ya. Sempat Nah, balik lagi. dengan adanya konflik kalian, pengaruh nggak sih dengan pekerjaan kalian? Ya jujur pasti ada pengaruhnya lah. Apa aja itu pengaruhnya kira-kira? Ya pengaruhnya ya pasti ada lah. Cuman kan kalau gue orangnya yang berpikir bahwa semua juga tidak bisa, apa ya, gimana ya ceritanya. Jadi kayak misalkan, kalau misalkan gini deh, kalau gue menganalogikannya seperti ini ya. Lu jualan nasi goreng, Oke. kemudian viral gitu. Karena toppingnya Macam-macam. dadar crispy. Dadar crispy. Ternyata di satu waktu dadarnya habis, Oke. telurnya itu kosong di mana-mana. Oke. Otomatis harus berkreasi dong, inovatif dong. Ya udah ganti tomat deh. Selama itu istilahnya Bisa nasi, diterima? enggak, selama itu adalah nasi goreng yang sama, tapi mungkin toppingnya beda. Toppingnya beda. Ya mungkin orang ada sedikit perbedaan, iya, Oh, oke. karena nggak ada ini. Nggak ada toppingnya. Tapi selama, jadi gue bilangnya begini, ya selama brandnya masih tetap sama ya,
Masih sama. Ya, Masih dan bisa diterima. sebagian besarnya orang-orang yang sama, menurut gue sih ya wajar kalau misalkan ada yang yang kontra ya. Misalkan ada si oh kok nggak ada ini jadi nggak enak ya nggak apa-apa juga gitu. Atau misalkan ada, gue sih kalau ngelihatnya gue suka seneng bacain komen, Komen siapa? komen netizen, Oke. bacain doang. Gue nggak pernah sama sekali ngerespon ya. Oke. Tapi gue tuh suka banget. Kayak The Groove kan kemarin sempat bikin EP, Apa itu? mini album Oke. dengan penyanyi baru. Oh gitu. Iya, Ada ya? ada di YouTube. Oke. Dan komennya positif. Sebagian Positif besar ya? 98% tuh positif. Yang kontra banyak. Tapi itu adalah sebagian kecil dari yang suka. Jadi menurut gue ya wajar-wajar aja kalau misalkan ada orang yang mungkin tetap dengan kesukaannya dan sebelumnya ya sah. Tapi kita ada sesuatu yang mau nggak mau kan Yang kita, sekarang ya istilahnya begini. Kalau misalkan sekarang dengan ketiadaannya beliau, vokalis, ya kita stuck kan nggak mungkin juga. Kita kan harus tetap maju dong. must go on. Iya dong. Kita harus tetap maju ke depan dong. Otomatis ya gimana caranya biar tetap bisa jalan tidak stay di tempat kan? Tapi ada statement dari kebetulan kemarin Tehlika kesini gitu ya. Dia bilang mereka itu saudara-saudara gue loh. Oh iya. Dan gue tidak mau meninggalkan mereka. Gue Iya. mau loh balik asal. Ya iya. Nah, sementara kalian kan saudara mereka, saudara dari vokalis ini ya. Kita udah tahu. Nah, kenapa kalian lebih memilih? Nggak memilih sebetulnya. Terus kan awalnya itu kan gara-gara itu tuh kita sebetulnya udah ngikutin. udah ngikutin apa maunya Tehlika? Iya. Oke. Ya, cuman kan kalau mungkin dari teman-teman kita berpikirnya kan memang kita kan tidak mau ada jeda. Mungkin itu Oh, ya. oke. Jadi kita memang kalau mencari yang cocok itu kan Butuh proses. Tapi tiba-tiba beliau memutuskan sendiri pengen gimana ya udah kita juga kan tidak bisa. Oh, gitu. Tidak bisa gimana ya udah gitu mau gimana. Oh, gitu. Kangen nggak sih kalian bersama-sama kayak dulu? Kalau gue mah nggak pernah ngeliat ke belakang ya. Kalau kangen mah pasti ada tapi Namanya bersama-sama lama ya. Tapi kalau gue sih ngelihatnya ya ke depan aja lah. Oh, gitu. Harapanmu apa akan ada kebersamaan lagi untuk ke depan? Kalau gue sih gini, gue orangnya adalah gue tidak pernah mau mencari musuh. Gue nggak suka punya musuh. Gue seneng berteman banyak. Gue tidak suka konflik. Gue seneng kenal isi. Gue sih selalu menghindari sesuatu yang negatif gitu ya. Gue sih pengennya ya kalau namanya orang berbeda gitu ya, kita berpisah, kemudian ketemu lagi, wah apa kabar? Nah, gue lebih suka begitu. Gitu ya. Jadi istilahnya kan masa di agama, kebetulan gue Islam, kan 3 hari musuhan aja nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu lagi udah berbeda, mungkin udah sesuatu, mungkin kita bisa bersatu lagi juga kan. Jadi jangan nyari musuh lah ya. Jadi kalau kayak ini juga haters tuh kan suka, aduh komennya tuh kayak nyelekit Nah, gitu ya. ada Gue mah tuh- nggak pernah ini ya udah biarin aja lah. Ada tuh yang bilang, saya sempat baca, tanpa Rika mah the Ya groove nggak apa-apa. nothing gitu. Ya nggak apa-apa. Nyatanya tetap jalan kok ya. Jalan. Tetap produktif kok ya. Mungkin memang ada perbedaan ya. Tapi kan ya memang kita kan harus jalan terus. Nggak bisa. Penggemarnya sempat terpecah nggak sih? Oh iya. Terpecah juga. Iya. Ada yang pro dan kontra. Oh gitu. Ada yang pro beliau, ada yang pro kita. Tapi kan kalau kita mah nggak mau ngadu domba juga nggak mau gitu ya. Ya udah, lu ribut deh netizen sama netizen kan kita nggak mau jalan juga. aja Ya udah, deh gitu ya. Lu mau gimana terserah Kalau deh. gue sendiri kan bilang ke teman-teman juga kita berkarya aja lah. Oh, berkarya aja. Kita bekerja, bikin musik, ya udah gitu. Akhirnya yang kayak yang gitu-gitu kita nggak usah. Nah, bayangan kamu untuk The Groove yang sekarang tanpa Tehlika di 1 dan 2 tahun ke depan kira-kira seperti apa? Nah, The Groove itu sebetulnya kan sampai sekarang itu masih featuring ya. Oh, Jadi gitu. yang penyanyi yang sekarang ini dia tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam. Belum. Oh, oke. Belum. Jadi kita masih memutuskan ya udah kita berenam aja lah. Berenam itu formasi lama ya? Formasi lama. Oke. Formasi lama. Cuman additionalnya aja itu vokalis cewek. Ya.
Jadi kalau kita mau ya featuring Dia additional gitu, gitu, oke. selalu begitu. Jadi kita mikirnya untuk saat ini kita begini aja lah gitu. Oh gitu. Kan kita juga nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Mungkin ke depannya kayak lebih kita bagus. featuring siapa, kayak kemarin kita bikin EP juga kan sama Dira juga kan, Dira Sugandi. Oh oke. Entah featuring siapa, entah jadi ya kita bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Oh, Nggak mikirin format baru atau apa. Belum ya, belum kepikiran ke sana ya. Masih jalani yang ada Jalani yang ada aja. ya. Nah, Reza, sekarang kan lagi panas tuh masalah Kasus itu ya. kasus rame banget. hak cipta, Apalagi royalti. di grup. Aduh. Nah, The grup Groove, WA. The Groove salah satu grup band yang mengalami kasus yang sama. Yang awal-awal lagi. Nah, sebelumnya malah, cuman sekarang lebih panas Lebih gitu. panas. Nah, gimana pendapat kamu tentang ini? Kan membuat dua kubu nih. Iya. Nah, kalau pendapatnya Reza sendiri gimana? Kalau gue sih sebetulnya tidak mau ikut campur dengan kasus yang ada yang lagi rame sekarang ya. Oke. Dalam artian begini. Kan sebetulnya kalau gue itu sebetulnya kan selain penyanyi adalah pencipta lagu juga. Oh, kamu nyiptain lagu juga? Ya, di Oke. beberapa pokoknya di tiap Albumnya The Groove juga ada ya? selalu ada, tiap album selalu ada. Memang secara komposisi misalkan yang paling produktif bikin lagu itu kan Rika Ruslan Oke. di The Groove ya. Tapi gue yang second layernya lah. Jadi biasanya tuh Rika nyumbang 6 lagu, gue 3, ntar ada Yuke 1, ntar album berikutnya Rika 5, gue 4 atau Yuke 1. Jadi selalu ada lagu gue selain lagu dia juga. Jadi gue itu termasuk pencipta lagu juga. Jadi kalau ngomongin kasus yang sekarang, gue sih berpikirnya begini. Memang performing right kan yang lagi diributin ini kan Performing right. Off air ya. Itu adalah gue sebetulnya sepaham dengan kayak Mas Dhani, Ari Bias, gue sepaham ya? sepaham. Oke. Dalam artian gue tuh tadinya nggak ngerti undang-undang sampai gue baca-baca itu. Akhirnya karena kasus ini. Iya, karena gue jadi ikut mempelajari lah, Oke. meskipun tidak secara mendalam ya. Gue sih sebetulnya sepaham tuh dalam artian begini, pencipta lagu itu memang harus mendapatkan haknya, hak ekonomi dari performing right. Yang selama ini kan cuma 2%. Iya. Dan menurut gue memang kekecilan, naikin lah mungkin 5 atau 10. Dan gue sebetulnya sepaham dengan semua. Dan mungkin semua pencipta lagu juga sepaham bahwa pencipta lagu ini di saat sekarang untuk urusan performing right memang tidak mendapatkan yang semestinya menurut saya. Jadi kan permasalahannya tapi kan agak-agak complicated. Karena kan ini menyangkut LMK dan LMKN dengan ekosistem yang lagi berjalan. Kan UHC itu 2014. Udah lama berarti kan? Udah lama. 2014 berarti udah 20 tahun ya? Oh iya. Nah, selama berjalannya itu memang mungkin gue juga soalnya dengar ini loh cerita dari pihak LMKN. Kan mereka juga bercerita bahwa kerumitannya seperti apa sih gitu kan. Jadi gue juga ngedenger dari beberapa sisi gitu ya. Bahwa sumber dayanya terbatas, kemudian sistem blanket ya. Jadi yang sistem ya udah sebar aja deh. Jadi kalau misalkan ada duit masuk, ya udah bagi gitu. Nah, si pencipta lagu yang ngerasa kemarin event ini lagu gue dibawain kok gue nggak dapet. Nah itu tuh kelewat gitu. Jadi banyak hal-hal faktor-faktor yang istilahnya mungkin karena sistemnya belum benar, yang bikin memang pencipta lagu banyak dirugikan. Jadi kalau menurut gue memang ini yang harus dibenahi nih. Sistemnya ini, gimana caranya collect, kan sekarang user juga banyak yang bandel ya. Oknum ya, tidak semua user kan. Kalau di undang-undang yang dibilang user itu kan, user itu pengguna ya. Yang wajib bayar performing right, itu kan restoran, karaoke, kafe, hotel, IO, promotor, itu yang dibilang user. Performer nggak termasuk. Penyanyi tidak termasuk bukan yang dibilang user. Yang wajib bayar adalah user. Jadi yang harus dibenahi ya yang bandel-bandel suruh bayar dulu gitu. Kayak di The Groove kan kemarin kita masukin ke Raiders, akhirnya kita bikin di kontrak user penyelenggara acara wajib bayar ke LMKN biar pencipta lagu dapat royalti dari situ. Jadi kalau menurut gue urusan performing right ini memang harus dibenahi bareng-bareng. Ya. Cuman memang yang harus dibenahi adalah mungkin undang-undangnya dulu nih direvisi.
kayak yang mau dilakukan sama Mas Dani kan dia pengen merevisi. Nah menurut gue itu oke tuh. Ya udah revisi undang-undangnya yang persentasenya dibesarin misalkan. Terus sistem koleknya gimana, seperti apa, pendistribusian ke pencipta lagunya gimana yang biar nyampe yang berhaknya. Nah, itu yang harus dibenerin. Berarti kamu setuju itu ada direct license itu setuju ya? Gue nggak bilang setuju kalau urusan itu. Kenapa? Karena kan gini loh, kayak UHC kan ini ada dua kubu nih. Oke. Yang satu pemahamannya bahwa Pakai undang-undang yang ini. enggak, undang-undangnya sama. Oh, undang-undangnya sama. Undang-undangnya sama, cuman memahaminya beda. Beda. Oke. Menerjemahkannya beda. Oke. Undang-undangnya sama. Sama ya. Jadi pasal-pasal yang dibacanya sama tapi menerjemahkannya berbeda. Menurut kubu yang ini bahwa boleh melakukan pelarangan, wajib direct dan lain sebagainya. Menurut kubu ini, harus lewat LMKN dan lain sebagainya. Menurut kubu ini dan tidak boleh direct. Nah, jadi ada beberapa pasal kalau yang gue baca kayak maksudnya pelarangan itu menurut gue urusan mekanikal bukan performing right. Kalau performing right itu pencipta lagu berhak Oke. melarang. Mekanikal itu yang kayak online, iklan, sinetron, film atau jingle dan lain sebagainya. Tapi kalau performing right itu hal yang berbeda tuh. Jadi kita memahaminya berbeda. Tapi kalau menurut gue ya udahlah. Kan tiap orang nggak bisa dipaksain lo harus sepaham sama gue dong. Jadi kalau kata gue ya memang ya udah benerin revisi undang-undangnya. Soalnya kalau gini, menurut sisi gue ya, kalau kita misalkan direct, kebayang nggak lo? Semua pencipta lagu pengen direct, otomatis semua nggak ada yang berani bawain lagu lo. Nah, itu dia. Off air ya? Ya, Lu nih nyanyi nih di acara kawinan, tiba-tiba bawain lagu apa ya? Bawain lagu ini takut kena. Apalagi mau posting, ketahuan dong posting bikin konten, ketahuan. Karena semua pasti ngikut loh. Dia boleh direct, gue juga mau dong. Semua. Jadi jadi gini, kalau menurut Mas Chandra Darusman, gue kan ngobrol sama Mas Panji, pokoknya orang-orang yang ngerti hukum lah, Mas Kadri, hukum musik ya, musik. Ya mereka bilang bahwa bakal merusak ekosistem yang sudah dibangun selama ini. Karena di luar negeri juga sama. Ya sekarang kan kayak di luar negeri orang bawain cover gitu ya, di acara Academy Award. Kan bayar ke LMKN-nya luar negeri. Kalau di luar negeri dibilangnya publishing lah. Nah, publishing. Iya, nggak izin ke penciptanya atau nggak bayar ke penciptanya langsung, nggak direct dong. Sistem kita kan ini adaptasi dari sistem di luar. Kita kan niru sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ini udah dibangun udah bener, ya benahinnya yang undang-undangnya ini. Iya, misalkan persentase yang kekecilan, oke itu aja yang dirubah. Atau misalkan kayak koleknya nih nggak bener, oke itunya benerin. Tapi kalau sampai bikin aturan sendiri yang istilahnya pencipta jadi bisa ngelarang, urusan performing right ya. Tapi kalau kayak mechanical yang lain memang itu haknya pencipta, bisa dia. Bisa ya. Karena kan royalti itu banyak, dari sekian banyak royalti. Ada royalti A, B, C dan itu gede-gede loh. Performing right aja nih yang lagi jadi masalah topik pembahasan. Oh gitu. Iya dong. Kayak dari iklan aja kan pencipta lagu dapat berapa? Besar ya? Gede dari juta ya? Dari jingle dari apa? Iya. Performernya kan nggak dapat. Nggak dapat ya. Oh ya, ada ya, benar juga. Itu kan yang gede-gedenya kan mereka diem. Ya istilahnya mereka kan menikmati kan dan itu aman. Maksudnya mereka juga seneng gitu. Iya. Nah yang lagi dibahas kan performing right itu kan royalti yang satu lagi nih. Yang memang royalti performing right ini ternyata buat penyanyi itu menghasilkan duit besar. Itu yang jadi masalah. Penyanyinya kaya, performernya kaya, pencipta lagu nggak dapat apa-apa. Nah ini yang lagi diperjuangkan sama pencipta lagu dan gue setuju. Ya udah perjuangin aja biar pencipta lagu dapat juga nih. Berarti solusi yang mereka tawarkan dengan oke lah koordinasi lah antara penyanyi dan pencipta lagu. Jadi, ya, berarti itu bagus dong menurut ada kamu? perjanjian tertulis gitu. Ya kalau misalkan kayak gitu ya. Kalau misalkan maunya seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau udah tapi sama-sama. kan jadinya LMKN jadi tidak berfungsi dong. Nah, dibubarin aja udah. Ya kan ada fungsinya kan. Bisa gitu sih ya? masih bisa berfungsi yang urusan hotel mungkin, yang karaoke masih ya bisa tapi kan itu harus diobrolin dan jadi persetujuan bersama dan dibakuin ya nggak apa-apa juga kalau emang semua sepakat gitu ya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena kan buat gue sebetulnya apa-apa juga nggak berpengaruh besar. Karena istilahnya gini ya, gue punya
lagu ciptaan sendiri yang Oke. misalnya booming gitu ya. Kalau misalkan maunya gitu ya gue dapat juga. Iya kan? Iya, jadi nggak Kalau terlalu misalkan- ngaruh besar buat kamu ya. Iya, kalau Kalau misalkan aturannya dapat- berubah ya lu dapet. Ya dapat. Hmm. Misalkan jadi presentasinya jadi besar ya gue juga seneng gitu kan. Oh Terpengaruh gitu. juga dong. Oke, tapi kamu termasuk orang yang setuju ya kalau itu undang-undangnya Sebetulnya kalau direvisi. gue termasuk orang yang setuju kalau memang undang-undangnya begitu. Hmm. Jadi gue mah ngikut apa yang dibilang. Oh gitu ya. Ya. Hmm. Cuman gue sepemahaman dengan yang memang undang-undang bilangnya ya performing right itu harus lewat LMKN. Ya benahin aja itunya. Oh gitu. Nah, Benahin aja. kamu kan di The Groove lama nih. Mm-mm. Selama kamu bergabung di The Groove, ada nggak sih sebuah pertunjukan yang kamu bawakan itu yang meninggalkan kesan paling dalam? Oh banyak ya sih. Salah satu. Banyak ya. Gue keliling Indonesia aja udah kemana-mana ya. Seluruh Indonesia ya? Hampir. Hampir seluruh Indonesia. Ada nih. Gue pernah manggung di Papua. Di Papua, Papua di The Groove juga oke ya? Banyak penggemarnya di sana ya? tahun dulu, tahun 2000 sekian ya. Oke. Jadi manggung di sana. Jadi lucu tuh Papua tuh dulu kita ke sana promo album kedua. Oke. Maksudnya kita datang buat manggung, tapi sekalian udah sekalian aja deh Promo. promo keliling radio gitu. Ternyata mereka ketinggalan. Apanya yang ketinggalan? Jadi ternyata kita lagi promo album kedua. Nah, kasetnya aja belum masuk ke toko. Oh gitu. Karena mereka masih naikin album pertama. Yang pertama. Oh gitu. Jadi telat. Distribusinya kejauhan kali ya. Ya nggak tahu, pokoknya jadi mereka itu taunya album pertama dan lagi di radio diputar album pertama. Pertama, Nah, sementara kita kamu udah promo yang kedua. Emang Tapi jaraknya deket itu? setahun ya. Setahun ya? 2099 sama 2000 ya. Oh. Jadi kalau di Papua itu ya memang waktu itu ya tahun sekian itu mungkin ketinggalan memang. Jadi kasian ya. kayak kita manggung juga kan. Yuk manggung kita kaget. Ini orang-orang ngapain? Jadi di belakang itu kayak layar putih gitu ya. Biasanya kan ada tulisan, ada apa, ini nggak layar putih. Backdrop gitu ya? Terus ada orang-orang berempat, berlima itu di belakang ngapain. Jadi ada satu yang tugasnya nyetrek-nyetrekin tombol lampu. Oke. Tek. Oh, Ada gitu. yang pegang ini. Untuk efek Center- ini, untuk center. efek lampu panggung. Center pakai warna itu, pakai Uh-uh. kertas warna. Terus gini-gini. Jadi di belakang, gue tuh, ini apa ya orang di belakang? Ada yang lagi. Oh gitu ya. Oh ini efek lampu. Jadi masih manual semua ya. ada tek Oh, gitu. di samping panggung. Oh itu apa di hotel atau di apa? Di gor. Di gor. Oh ya ampun. Jadi manual gitu. Manual Gua tuh, semua ngapain ya? ini orang di belakang ya. Ternyata Jadi tugasnya lampu itu. warna-warni disorot terus disemprot-semprotin. Oh gitu. Pengen lihat efeknya jadi seperti apa? Ya gitu deh. Ya gitu deh. Cuman ya lucu aja gitu orang. Kirain kru panggung yang Oh. lagi apa. Ngapain? Ternyata tugasnya lagi berfungsi. berarti ini ya apa namanya ya kan ada soundman, dia lineman ya. Light Lightman. Banyak sih cerita-cerita lucu yang gitu. Iya ya. Kalau itu cerita lucu. Kalau cerita yang paling berkesan selama perjalanan kamu dengan The Groove, Oh itu juga banyak ya. banyak ya. Salah satunya Gue pernah tuh solo di mana ya? di Solo. Ya kalau nggak salah di Solo kita tour pakai bis, Oke. pakai bis. Kemudian kita mau ke Gor nih, ke Gor. Ternyata ribuan. The Groove itu termasuk band yang jarang sekali manggung di terbuka. Di gor, Iya. di tempat terbuka. Karena The Groove kan segmented kan, Iya, musiknya segmented. Iya, bener. Biasanya tuh hotel, Iya. lobby kapasitas 500 lah maksimal. Tapi kalau ribuan tuh jarang tuh. Tapi kalau ke daerah itu beda soal. Oh gitu ya. Karena kan mereka itu haus hiburan kali ya. Ah. Jadi pernah tuh gue manggung. Wah kita nggak bisa ke backstage. Kenapa? Karena Penuhan. pokoknya intinya kita harus ngebelah Oh gitu. penonton. Sampai Akhirnya gitu ya? panitia jejar kiri kanan yang bikin ular-ularan itu loh. Mm-mm. Manggung dan pulang itu sama tuh harus membelah penonton. Oh iya. Jadi pas pulang ya manggungnya sukses lah, singkat cerita sukses gitu. Mereka tahu lagu-lagu kamu. tahu Oke, mereka ikut nyanyi. nyanyi. Oke. Itu tahun 2000 sekian lah. Mm-mm. Jadi manggung dari panggung kan jauh tuh ke Mm-mm. ujung stadion tuh. Mm-mm. Nyampe mobil gue nggak pakai baju. Kenapa? Abis diambil. Oh ditarik-tarik. Oh Robek. iya. Oh. Jadi dari panggung pakai baju. Yang sana masuk baju mobil. habis.
udah telanjang. Tarik sana sini sobek udah nggak pakai baju. Oh, sampai Telanjang sebegitunya doang. ya. Luar Karena biasa. dulu tuh gini. Jadi The Groove tuh memang termasuk musik yang segmented. Tapi kan zaman dulu itu kan buat nasionalnya gampang. Maksudnya nasional tuh gampang. Gini loh. Sumber hiburan zaman dulu kan pilihannya terbatas. Oke. Belum ada YouTube, Ah, belum ada hanya TV ya. TV. Pilihan Radio. TV kan masih baru TVRI, RCTI, SCTV. Itu juga sekarang. Belum ada waktu zaman kita. Heeh. Eh, TPI. Ya, pokoknya dulu itu The Groove sering muncul di TV. Karena memang hiburannya cuma Cuman TV itu. dan radio. Oke. Jadi kita sering muncul di TV, sering ada di radio. Kalau tiap hari ada di TV, MTV aja kita udah hampir tiap hari clear ya. top 10, Iya. kita ada ya muka kita kan kenalin. Yang bola-bola itu kan kalau Iya, saya iya. pulang sekolah dulu itu ada lihat itu Iya, bola-bola itu. Jadi otomatis ya mungkin orang nggak begitu suka musiknya, tapi karena tiap hari ya gue dulu masuk mall aja dicakarin gue. Oh gitu ya. Zaman dulu masuk mall Oh. dicakarin. Ibu-ibu ya. Karena lebih kenal kamu di TV itu Iya tadi karena ya. dikenal mungkin. Oh, oke. Jadi kayak ke mall gue yang Artis nyaman nih gitu ya. ya. Kalau sekarang Idola kan nih gitu. cuek aja nggak ada yang kenalin. Paling 1-2 yang kenalin. Gitu ya. Enggak, dulu emang kamu keren banget gitu. Di Ya, panggung juga kamu kalau keren dulu banget. masih banyak yang kenal. Terus kamu kan dandannya kan juga nyentrik kan kalau di Ya. panggung kan. Itu juga salah satu daya tarik pastinya. Jadinya memang dulu memang menasional lah istilahnya gitu ya. Hmm. Menasional. Nah, sekian lama kamu berada di The Groove gitu ya. Ya. Sampai sekarang gitu. Kira-kira kamu punya rencana baru apa untuk The Groove? Dan apa yang ingin kamu sajikan untuk penggemar The Groove ke Kalau The depan? Groove sekarang itu lagi proses bikin live session. Sudah selesai, Oke. tinggal proses syutingnya. Rekamannya sudah. Oh, sudah. Kemarin udah bikin live session 1, sekarang yang live session 2. Yang buat naikin lagu-lagu yang dari mini album itu. Kemudian ada proyek kita bikin remake dari salah satu pencipta komposer besar Indonesia, teman kita juga. Itu lagi proses. Ada, boleh dibocorin dikit? Jangan, masih Kenapa? biar surprise. Oke. Kita udah lagi kemarin habis proses workshop. Mudah-mudahan ya secepatnya kita. Jadi lagu populer yang sudah populer kita remake dengan versi The Groove lah. Oh gitu. Kemudian apa lagi ya? Paling bikin video lirik. Tapi itu juga mau proses selesai juga tuh, mungkin sebentar gitu. lagi tayang. Jadi banyak ya proyeknya sebetulnya ya. Sampai sekarang masih ada ya. Ada sih. Manggung juga masih kenceng ya? Dibilang kencang ya tidak begitulah, tapi ada lah. Masih ada. Alhamdulillah Tapi ya, ada. sampai sekarang masih ada ya. Nah, harapan kamu ke depan tentang The Groove? Kalau The Groove tuh kalau gue nganggapnya sebagai udah kayak apa ya? Mau ditinggalin juga sayang gitu kan. Dalam artian aduh ini sayang ya. Tapi ya jenuh juga ada gitu ya, wajar lah. Orang di satu tempat yang sama bekerja 20 tahun lebih, ada jenuhnya. Tapi ini tuh lagi proses, mungkin ada sedikit fresh juga karena kan ada lagu baru, ada penyanyi baru juga. Jadi kalau gue sih pengennya itu ada satu bayangan gue yang ini The Groove tuh, karena gini loh, gue tuh ngelihat kalau ketemu orang ya, entah itu musisi yang memang dia ngerti musik, entah dia itu penikmat yang tidak mengerti musik, perkataannya tuh selalu sama, bahwa The Groove itu menginspirasi. Meskipun kita ngeluarin lagu baru nih, kan The Groove tuh sering bikin single baru, rilis, tidak meledak, tidak jadi hits, kita rilis lagi. Tapi itu tuh ternyata dijadiin referensi buat mereka. Malah sama artis-artis yang sukses dari dulu. Gitu ya. Malik, siapa? Si Konde itu apa Konde tuh? Si Konde. Konde drum. Aduh bandnya apa sih lupa. Pokoknya istilahnya apa, band-band terkenal aja yang istilahnya artis-artis terkenal sering datang ke kita yang gue tuh dengerin The Groove dan itu menginspirasi mereka bikin musik. Oke. Dan menurut gue itu tuh udah wow, keren bisa gitu ya. Ternyata kita mungkin tidak, kan dulu kita hits boomingnya album 1-2 booming, lagunya hits. Kesininya kan kita memang tidak mencetak hits lagi. Tapi itu yang dijadiin
buat mereka itu apa ya? Inspirasi. Influence dan inspirasi buat influencer. mereka. Oke. Dan gue sih sebetulnya pengennya nih one day The Groove tuh harus bisa ini ya. Kembali berjaya. Enggak, kalau bilang kembali berjaya mah itu menurut gue di zaman era sekarang itu agak susah ya. Dalam artian yang memang sekarang zamannya udah berbeda. Dan The Groove itu menurut gue memang ya udah The Groove gitu aja. Tapi bukan berarti kita kayak gini, kita bikin karya bagus ya, kita bikin karya bagus. Tapi kalau buat populer itu kan sekarang zamannya terkantong-kantong. Ya kan? Banyak yang meledak yang istilahnya terkotak-kotak gitu loh. Dulu kan nasional kan? Iya. Kita masukin TV satu Indonesia tahu. Kita masukin radio satu Indonesia tahu. Kalau sekarang kan gue baru tahu Bernadia itu tahun lalu loh. Oh gitu. Padahal populernya udah lama Udah kan? lama. Ada artis siapa? Oh ternyata itu terkenal ya. Ah, Tapi kan terkantong-kantong. iya Jadi benar. ada yang meledak yang ini nggak tahu, ada yang sukses ini nggak tahu. Jadi yang memang kalau buat itu sih gue sih nggak. Gue sih pengennya The Groove tuh yang memang ya udah kita bikin karya, entah siapa tahu tiba-tiba kita kolaborasi sama Bruno Mars gitu ya, atau sama Silk Sonic gitu, yang gue sih udah Atau sama Eri Susan yang barusan bisa, gitu ya. bisa kita bikin sesuatu yang baru gitu. Gue sih pengennya begitu, bikin karya-karya yang bagus lah istilahnya, yang bisa menginspirasi aja. Ya syukur-syukur kalau misalkan meledak ya bonus ya. Ya, Tapi bisa kan diterima kalau buat gitu. sampai ke sana kan memang itu mah kita nggak ada yang tahu ya. Oke. Nggak pernah Bermimpi sampai ke sana. sampai ke sana karena kita juga pernah ngalamin juga lah, udah Oke. tahu rasanya gitu. Udah tahu rasanya ya. Kalaupun meledak ya syukur gitu, tapi kalau enggak ya kita berkarya. Nah untuk saat ini ada nggak sih grup band yang sealiran atau sejenis dengan The Groove untuk saat ini? Sekarang sih udah muncul banyak ya. Banyak Ya nggak banyak, tapi mungkin gue dengar ada beberapa yang anak-anak muda anak sekarang. Kemarin ada yang bikin single terus minta band ya. Dia bikin single mau rilis katanya. Oh gitu. Terus dia minta video testimoni Oh ke gitu. kita. Pas kita dengerin musiknya, oh ya ini The Groove banget. Oh gitu. Jadi yang memang menurut kita ya memang anak-anak muda sekarang banyak yang terinspirasi dari musikmu ya. Oke. bikin ini dong ucapan selamat, boleh nggak? Oh ya udah kita bikinin gitu. Nah, Dan ternyata pas kita tonton, oh iya ini memang musik. emang The Groove gitu. Ya musiknya musik ya sejenisnya ya. Sejenis Acid ya. jazz dan Sealiran lain kalian. sebagainya. Oke. Nah, kalian kan sekarang berpisah nih sama Terika. Udah berapa tahun sih berpisahnya? 2 ya. 2 Mau tahun. 2 ya. Ada harapan gak sih untuk dalam waktu dekat ini? Udahlah, kan kita udah Ya sama-sama. kalau misalkan ada harapan itu kalau misalkan ada titik temu ya pasti lah. Nah, Tapi kan kalau belum ada titik temu kan ya gimana caranya? Kamu nggak berusaha untuk menemukan titik temu itu? Oh udah, kan itu udah prosesnya kan udah. Kamu nggak pernah meminta Terika untuk memikirkan kembali dan sebagainya untuk bertemu di satu Itu kan titik? udah di sebelumnya kan udah berkali-kali ketemu kan? Berkali-kali dan memang belum ketemu Belum ketemu titik sampai temu. sekarang. Ya sampai sekarang akhirnya ya udah masing-masing aja. Oh gitu. Ya, jadi ya semenjak kita memutuskan masing-masing ya belum ketemu lagi. Belum ketemu lagi ya. Tapi kan pada saat itu prosesnya kan kita udah dari sisi kita ya, udah mencoba ini, mencoba itu, disuruh datang ke Bandung, kita datang ke Bandung gitu. Oh gitu. Iya, Oh. meeting apa dan lain-lain. Makanya kemarin aku sempat tanya Terika, ada kemungkinan nggak sih balik? Ada, tapi Iya. yang itu di. Oh ya iya. Kalau itu mah kita udah tahu. Nah terus, tapi itu yang bikin nggak apa? Kan bikin nggak ketemu. Ya sebetulnya sekarang juga kan memang mau ada perpindahan kan. Tapi kan itu urusan kita dong. Oh. Masa kita mau ini gini enggak. Memang kita memang lagi proses, tapi sampai sekarang aja kita nemuin yang cocok aja belum dapat. I see. Intinya itu ya. Ya salah satunya. Oh. Kan kita juga lagi proses pencarian. Kan gini loh, nggak gampang loh. Iya dapatnya benar. loh. Apalagi udah lama kan. Iya, kan kita juga kalau misalkan diganti kan dia harus bisa berjualan dong. Nah. Tidak sekedar ganti. Iya, tidak hanya sekedar memanage, tapi juga menjual kalian gitu. Nah, Dan- selama ini fine-fine aja ya untuk Ya, fine. itu. Oh, jadi Kita kan kalian lagi- udah cocok juga sebetulnya ya. Gimana? Kalian udah cocok dengan manajemen yang sekarang ya. Ya selama ini ya kita jalan-jalan aja, Jalan menjalani aja. yang ada aja. Iya. Tapi kalau misalkan ada proses mau ganti ya selama ini juga kita berproses. Oh gitu. Ya kita juga nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Selama ini kan masih berproses. Kita juga kan
ketemu yuk ngomongin ini gitu ya, proses pergantian manajemen dan lain. Tapi kan ya memang belum ada, ya Belum kita, ketemu. kita sambil jalan aja sambil kerja. Oke, jadi tetap Ada dijalani. kandidat tapi kan belum ketemu orangnya juga. Gitu kan. Ya itu mah intern sih, maksudnya kan kalau dibuka juga Nggak etis. ini kan istilahnya urusan rumah tangga ya. Kalau gue sih pengennya gitu, kalau kayak publik lah, istilahnya publik ya. Lu denger tuh yang menyenangkan aja deh gitu. I see. Yang seru-seru, dengerin lagu kita, Karya. video klip kita, sesuatu yang positif. Tapi kalau kayak problem-problem ngapain diceritain Nggak ya? perlu dieksplor lah ya. Ya itu mah problem-problem, karena kan jadinya pro dan kontra ujung-ujung. Oh begitu. Dan itu kan ujungnya jadi panjang. Ntar ini menjelaskan, ini klarifikasi. Kasus sana nggak selesai-selesai ya. nggak selesai-selesai. I see. Ntar ini kontra gitu ya. Ini, aduh, Yang ini pro. yang ini pro. Ntar ribut di netizen antar ini. Konflik lagi di Konflik sana, lagi. perang media. Jadi kalau kata oke. gue, karena kan ini adalah seni ya. Kalau seni itu kan keindahan gitu kan. Ya lu nikmati lagu, menikmati video klip yang bagus, yang keren, nikmati musik karya yang indah gitu ya, menghibur lah. Tapi kalau kayak problem-problemnya nggak usah tahu lah. Itu urusan dapur ya. Urusan dapur lah. Kalau diceritain juga nggak akan selesai soalnya. Oh gitu. Karena kan nanti jadi panjang. Nah saat ini kan sudah banyak nih orang yang dicurhatin Teh Rika atau Ya diceritakan. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, kalian nggak keberatan. Ya sebetulnya adalah keberatan, tapi kan kalau dari sisi gue kan, gue pernah berapa kali ditawarin podcast, infotainment juga pernah itu nawarin. Buat istilahnya nih dari sisi The Groove apa nih? Gue mah nggak mau. Kalau yang bahas itu nggak mau. Nggak mau. Jadi apa ya? Takutnya jadi panjang. Gitu. Bener. Karena kan nggak akan selesai. Sana panas sini panas, nggak Ya, dapat karena terus jadinya masing-masing ya. kan punya versi sendiri, masing-masing punya pemahaman sendiri. Ya udah kalau kata gue. Kalaupun mau dibahas ya di belakang layar, jangan di publik ya. Kalau di publik kan jadinya ada yang terlibat, ada orang yang mungkin pengen ikut membahas. Gitu. Yang Tapi cawe-cawe. cerita sebetulnya mereka nggak ngerti gitu kan, ikut berkomentar gitu. Akhirnya makin panas. Jadi rame. Oke. Nanti urusannya kan ini harus klarifikasi, ini defense, ini wow. Jadi gue juga kayak kemarin tuh gue podcast sama Ferdi, dikorek-korek lah istilahnya. Ja ini, janganlah Fer, sensitif. Lu jangan bahas yang sensitif lah, gue komen-komen aja. Nanti nggak beres-beres gitu. Nggak beres-beres. Ya. Oke. Ya luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Bijak loh Bapak ini menyikapinya. Iya. Jadi kalau Ya. misalkan ada haters ya udahlah. Nggak Kalau usah misalkan- emosional ya. Ya, kalau misalkan ada yang kontra ya nggak apa-apa juga. Oke. Kalau ada yang pro beliau ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau buat apa istilahnya mengklarifikasi ya udahlah itu mah. Karena ujung-ujungnya gini loh, kalau kita berbeda paham gitu ya, kan ujungnya kita membuka aib dan kejelekan Iya. masing-masing ya. Si A Menjelekan yang ini. ngebuka ini, wah, Nggak beres-beres, nggak kelar-kelar. ya. Gitu ya. Karena, gue dibuka, gue emosi, Ya, dan dia kayak buka. kemarin juga Mas Dhani kan bilang apa jadi publik pengadilan Pengadilan publik. Ya iya, karena kan dibuka Di umum, di forum. Jadinya ada yang ngejudge, ada yang Padahal sebetulnya ada jalan yang lebih baik gitu ya. ya Didiskusikan. ya gitu. bermusyawarah ya, tapi kan memang namanya orang ya, kan berbeda-beda. Nah, Kita juga tidak bisa memaksakan memaksakan orang untuk Jadi gini, bersikap. gue berbeda pendapat sama lu. Kan gue Iya. juga nggak bisa maksain, lu sama dong sama gue dong. nggak Gitu bisa. kan, Kan kepala isinya beda-beda. Ujungnya kan kita memahami, ya udah lu keep pendapat lu, ya gue keep, ya kita masing-masing yang penting sama-sama adem. berteman aja gitu kan. Kita oke. seru-seruan, yang happy-happynya perbedaan pendapatnya ya nggak usah Tapi sampai sekarang kalian masih berteman? Menurut gue sih ya masih. Masih komunikasi? Enggak. Oh, kenapa? Kan teman. Ya kan sibuk masing-masing. Oh gitu. Emang kalau sibuk masing-masing nggak bisa komunikasi? Hah? Emang kalau sibuk masing-masing nggak bisa komunikasi? Kepentingannya apa? Kan harus ada keperluan dulu. Oh gitu. Kalau nggak ada kepentingan nggak Nggak. perlu. Oke. Harus ada keperluan dulu dong. Hah?
Oh, ada yang request tuh si Elpa. Nyanyi dong. Ya, ini deh hitsnya kamu deh. Satu. Enggak ah. Refnya aja, kan suara kamu seksi banget. Lagi dong, tuh si Elpa tuh. Ujung-ujungnya disuruh ngomong panjang lebar nyanyi. Kan kamu penyanyi, aku suruh masak lebih aneh ntar. Coba dong. Ku tahu deh. Lagu apa? Lagunya Satu The menit. Groove dong. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu. Ku ingin miliki dirimu. Cie, cinta. Terima kasih. Kedeketan nggak suaranya? Aman? Aman ya? Oke. Ya. Lu masih keren, suaranya seksi banget, ya ampun. Itu kalau aku misalkan di tol nih. Kalau nggak denger lagu itu kayaknya ada yang kurang gitu. Denger itu asik Anak banget. lama ya. Ya, emang orang lama gue. Seumuran kan? Kayaknya gue lebih tua. Oke, Reza. Ya. Aku punya pertanyaan, short question. Kamu jawab secepatnya, ya? Ya. Spontan. Oke. Akustikan atau orkestra? Orkestra dong. Nyanyi di klub atau festival? Festival. Konser malam atau siang? Malam. Lupa lirik atau lupa melodi? Lupa. Maksudnya yang lebih. Hah? Milih apa itu? Iya. Oh, lupa lirik. Coba. Kalau disuruh tuker posisi jadi drummer atau jadi lead gitar? Maksudnya ini dari vokalis. Disuruh pilih drum atau gitar? Pilih nyanyi Gue pasti. pilih basis aja, basis. Basis. Kamu bisa main ya basis ya? Bass ya? Awal ngeband gue ngebass. Oh, ngebass. Oke. Analog atau digital? Analog. Selain apa ini? Selain rock atau dangdut, kalau disuruh nyanyi lainnya, kamu nyanyi apa? Selain jazz, selain jazz rock atau dangdut? Hah? Oh, oke. Selain jazz, rock, ini anak sekarang. Kalau nulis nggak pakai titik koma ya. Ini Gen Z dia. Selain jazz, rock atau dangdut, kalau disuruh nyanyi, kamu lebih milih nyanyi apa? Gue biasanya sukanya seneng nyanyi lagu soul. Soul. Contoh dong, sedikit. Wow. Coba. Lagu soul kan? Ya, soul, Oke. nu soul. Oh gitu. Apa teh? Itu kan soul. Bukan. Itu apa? Bukan. Itu soul loh, dari Korea kan? Ibu kotanya apa? Enggak. Nu soul itu kayak itu ibu kota. Ibu kota. Oke, lagu soul seperti apa? Kayak lagunya Maxwell. Coba dong. Marvin Gaye. Coba. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Oke, coba dong. Mother. Na yang kayak gitu. Guys, keren. Cuman gitu doang aja keren ya. Mother, keren banget. Ya, apalagi satu lagu. Coba dong satu lagu. Pengiringnya mana nih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Tadi akustikan atau orkestra? Orkestra dong. Iya Ya, dong, pasti pasti. dong. Mahal ya. Iya. Pengalaman kamu nyanyi diiringi orkestra kapan tuh? Pernah nyanyi di acara Harmoni SCTV ya, Oke. diiringi orkestranya Mas Andi Rianto. Kamu sama The Groove? Sendiri? Oh, kamu solonya? Enggak itu karena diminta aja. Oh, oke. Kamu nyanyi apa waktu itu? Waktu itu jadi dulu tuh diminta nyanyi. Kan artisnya kan banyak kan. Ada siapa. Jadi ganti-ganti penyanyi lah. Jadi pada saat itu gue nyanyi sama Kang Andi Rif. Andi Rif. Oke. Kita tukeran peran, Oke. tukeran lagu, tukeran gaya, Oh, gitu. tukeran style. Oh. Jadi gue dengan dandanan rocker, tapi Nyanyi lagunya Rif. nyanyi lagu Rif tapi dengan gaya jazzy. Oh, gitu. Jadi gimana tuh? Apa tuh? Misalkan itu kan lagunya Rif kan, gimana kamu lagi Aceh gitu nyanyinya gimana jazzy-nya? Bawain lagunya Raja. Oh, Raja. Andai jadi raja. Coba dong. Tapi jazz. Ya di aransemen musiknya Aransemen dengan musik jazz. orkestra dibikin Jazz. Coba.
Andai ku jadi raja. Heeh. Na 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 na. Itu ya. Liriknya gue nggak apa. Nggak apal ya? Mm-mm. Kasian deh kamu. Lupa. Penyanyi tapi lupa lirik semua, gimana sih? Iya, kalau lirik. Faktor usia kali ya? Enggak, karena nggak dibayar. Kurang ajar lo ya. Enggak. Oke, Biasanya kan kalau misalkan disuruh nyanyi, ngapalin dulu ya. dong. Ini tanggal sekian nyanyi nih. Lagu apa ini ngapalin dulu. Ngapalin dulu. Ini spontan susah ya. Susah. Ya udah, yang penting andai jadi raja. Karena udah bukan hobi ya. Kalau zaman muda nyanyi itu ada unsur hobinya. Kalau jadi denger maksudnya langsung itu kayak di rumah seneng nyanyi. Kalau sekarang kan pekerjaan ya. Oke. Jadinya tuh pulang ke rumah disuruh nyanyi udah malas. Udah males Karena gitu. udah capek, gue udah capek, kerja gue tadi udah ya. kerja. Oke. Kalau orang tua gitu ya. Iya. Beda sama anak muda. Oh, di kamar mandi aja dulu kan nyanyi. Kan? nyanyi. Dulu. Kalau sekarang mah di kamar mandi ya udah mandi. Paling zikir ya. Enggak dong. Kan udah usia beda kan. Jadi nyanyi udah Udah jarang ya. Kecuali ya itu, mau kalau nyanyi. dibayar. Nah, dibayar baru apalin lagi ya. apalin. Tadarus lagi. Nyanyi di klub atau festival? Festival dong ya, seru ya, Karena penontonnya juga penontonnya, rame. wah. Konser malam atau siang? Malam. Lu kebanyakan siang. Enggak malam. Pensi? Jarang-jarang. Pensinya malam juga ya? Enggak, kalau pensi kan rata-rata juga malam kok. Malam ya, lebih banyak malam ya. Oke. Lupa lirik atau lupa melodi? Lupa lirik. Lirik lah ya, bisa improve ya. Bisa nana-nana kayak tadi ya. Wasis. Kalau Ngomong apa? tadi kalau disuruh tuker posisi, kamu pilih jadi basis. Kamu mau nguasain musik apa aja? Rata-rata semua bisa, tapi tidak jago ya. Tapi Ya maksudnya bisa ya? gitar bisa, drum bisa, keyboard bisa ya, ya bisa, tapi nggak Nggak jago, menguasai. pokoknya main gitu ya. Kecapi gitu bisa ya? Karena dulu, karena Bisa loh, bokap Di. gue punya. Pemain kan dia tadi bilang, papahnya. Lebih Kok ketawa sih? karena seneng aja. Ya kalau karena seneng musik, jadi gue ngulik gitar, gue ngulik bass. Ada lagu ini, gue ulik drumnya karena senang gitu. Oh gitu. Oke. Nah, soal analog atau digital? Analog. Analog ya? Kenapa? Kan sekarang Gue zaman orang digital. lama. Oh oke. Gaptek. Oh gitu. Ini enak yang analog ya? Kalau analog kan enakan lebih. mana sih? Oh analog dong. Analog ya? Iya dong. Perasaan sama aja? Enggak. Analog tuh lebih keren ya. Oh gitu ya? Ya maksudnya itu jadi apa ya? Ininya tuh dapat loh, soul-nya. Karakter human-nya itu dapat. Ada gitu ya? Oh, Ya. oke. Di rumah Jadi punya? kayak misalkan analog tuh misalnya kita take cello gitu ya. Kemudian kita take-nya analog gitu ya, pakai pita apa. Itu kayak suara kayunya. Dapat banget ya? Oh gitu ya? Kalau digital kan udah ada kompres, Iya. ada apa, Oh, wah iya. udah jadi jernih Iya, banget bener. gitu jadi yang. Oh. Kalau analog, makanya orang kan pada seneng dengan vinyl. Iya. Sampai sekarang ya? Baik kalau musisi-musisi itu kalau denger vinyl tuh suka karena ya itu ada suara aslinya itu loh. Oh itu yang bikin beda ya? Iya. Tapi biasanya orang awam nggak bisa ngebedain ya. Kalau musisi itu masih bisa tuh kalau Bisa. musisi. Oh ini analog nih. Oh ini Oh, gitu. digital nih. Oh, oke. Jadinya yang memang analog itu ya udah memang buat kayaknya buat rata-rata musisi itu the bestnya audio kalau itu analog ya. suara recordingnya tuh beda lah. Kalau digital udah banyak ini ya, Banyak banyak sentuhan kolesannya ya, editing. ya lebih bagus sih gitu, lebih Tapi rasanya beda. ininya beda tuh apa ya, Getarannya, ya vibe-nya. ya vibe mungkin lebih tepat ya. Oke. Selain jazz, rock, atau dangdut, kalau disuruh nyanyi tadi Yeah. soul. Kenapa sih? So, Kamu ya, emang suka lagu-lagu soul? suka. Oh, black music gitu. Ya, Hmm. black music. Tapi yang soul kan lagu nu soul kayak gitu kan lagu lama. Biasanya lagu lama ya, Iya, lagu lama. bukan lagu sekarang ya. Sekarang udah jarang ya, udah nggak populer ya soul itu. Masih sih, Masih ya? masih. Tapi kan itu segmented ya. Segmented ya? Kayak acid jazz juga sih segmented. Segmented ya. Jadi nggak populer banget gitu yang kayak
lagu pop gitu, tapi ada sampai sekarang. Masih ada. Oh, oke. Sepertinya sudah ya, Reza. Ya, Sepertinya kita sudah harus mengakhiri Siap. perjumpaan kita. saya juga kayaknya mesti pulang. Emang sudah telat banget. Udah ditungguin anakmu. Belum kok. Nggak tahu udah dicari. Bilang aja lagi syuting. Anyway, thank you atas Sama-sama, waktunya sama-sama. dan ngobrolnya asik banget. Ya, sebetulnya saya pengen ngobrol lebih lama lagi dan pengen korek-korek lagi. Ya, itu justru yang dihindari. Dikorek-korek. Dikorek-korek ya. Tapi kedatangan kamu hari ini, thank you banget. Sama-sama. Kamu juga cukup sabar menunggu ya setelah lama ya. Tapi aduh, aku terima kasih banget. Sama-sama. Ya. Dan berharap suatu saat kalau aku butuh kamu, aku undang kamu ke sini, kamu masih mau kan? Boleh. Oke. Siap. Oke, pemirsa, itu tadi ngobrol saya dengan Reza The Groove. Ya, dan ternyata asik banget. Tapi sayang, kita harus berpisah. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Mas Rere. Saya Reza The Groove. Gak kuku. Au au.